warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widaningsih dari Prodi PGSD semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Di sini saya akan sedikit memberikan contoh penerapan media pembelajaran dalam materi lingkungan di sekitar. Yuk kita langsung saja masuk dalam contoh materinya. Lingkungan. Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, serta flora dan fauna. Lingkungan dibagi menjadi dua, yang ada lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Yang pertama ada lingkungan sehat. Lingkungan sehat merupakan lingkungan yang kondisi udara, air, dan tanahnya itu bersih serta terbebas dari pencemaran dan polusi. Sedangkan lingkungan tidak sehat menunjukkan kondisi yang sebaliknya, yaitu lingkungan yang kotor dan tercemar baik udara, air, tanah yang menyebabkan ketidaknyamanan. Contoh lingkungan sehat. Yang pertama, udara yang bersih tanpa polusi. Yang kedua, terdapat tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, banyaknya tumbuhan hijau. Dan yang keempat, tanah yang subur. Nah, sedangkan contoh lingkungan tidak sehat itu, yang pertama, tidak tersedianya saluran air. Yang kedua, lingkungan kumuh. Lingkungan kumuh itu lingkungan yang berantakan, yang kotor, yang berserakan sampah. Yang ketiga, ada limbah pabrik yang tidak terlokalisasi. Dan yang keempat, adanya polusi udara. Polusi udara bisa polusi udara kendaraan, polusi udara limbah pabrik, itu juga sangat berpengaruh pada lingkungan, sehingga lingkungan di sekitar akan menjadi tidak sehat. Selanjutnya ada manfaat lingkungan bersih. Yang pertama, mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, mencegah terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, udara menjadi sejuk. Dan yang keempat, bebas dari wabah penyakit. Bagaimana sih kita sebagai makhluk hidup cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat? Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Walaupun kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling sederhana, tapi kegiatan ini merupakan sangat berpengaruh pada lingkungan di sekitar. Karena dengan kita membuang sampah pada tempatnya itu membuat tubuh kita nyaman karena tidak ada sampah yang berserakan di lingkungan. Terus enak juga dipandang, gak ada sampah dan tertata rapi, jadinya gak ada sampah yang berserakan gitu. Terus yang kedua, hindari penebangan pohon di hutan. Nah, dengan banyaknya penebangan pohon di hutan itu nantinya akan terjadi bencana yang namanya tanah longsor. Jadi sehingga kita sebagai makhluk hidup harus bisa menjaga keutuhan hutan dengan tidak penebangan pohon di hutan. Lalu yang ketiga ada pembersihan selokan. Nah, pembersihan selokan ini yang ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan, terutama di sekitar rumah kita, harus sesering mungkin kita bersihkan. Karena dengan kita tidak membersihkan, itu akan menimbulkan wabah penyakit, yaitu penyakit DBD yang disebabkan oleh nyamuk. Yang nyamuknya itu pertamanya muncul dari air selokan yang tidak pernah dibersihkan, sehingga muncullah nyamuk tersebut dan menyerang manusia sehingga menjadi wabah penyakit DBD. Nah, selanjutnya kita bisa mendaur ulang sampah.
sampah yang kita tadi buang pada tempatnya itu ternyata bisa kita daur ulang kembali menjadi sebuah pupuk organik, yang nantinya pupuk organik tersebut bisa digunakan oleh para petani untuk mensuburkan tanamannya. Yang terakhir ada kegiatan gotong royong. Nah, dengan kegiatan gotong royong, selain kita membersihkan lingkungan bersama-sama, gotong royong juga sangat bagus karena itu merupakan untuk mempererat tali silaturahmi kita dengan sesama dan membuat kerjasama yang baik dengan adanya gotong royong. Baik, Ibu sudah menyiapkan sebuah contoh cara kita menjaga lingkungan di sekitar. Nah, Ibu berikan contoh ini, bisa dilihat di sini merupakan contoh menjaga atau melestarikan lingkungan yang ada di sekitar rumah. Nah, bisa dilihat ini ibu sedang menyirami tanaman agar tanamannya tetap subur dan hijau. Terus di sini ada kakak sedang menyapu. Kakak menyapu agar tetap bersih, terus tidak ada sampah, jadi enak dilihat dan akan berasa nyaman. Nah, di sini ada adik. Adik sedang mengepel lantai. Nah, mengepel lantai agar lantainya itu bersih, nggak ada kotoran, nggak ada debu, jadi akan lebih nyaman jika lantainya dipel gitu. Ini merupakan salah satu contoh kita menjaga lingkungan di sekitar rumah. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan, namanya kegiatan gotong royong. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini merupakan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Jadi bisa dilihat dengan adanya kegiatan gotong royong ini akan membuat kerjasama gitu. Yang sudah tadi Ibu jelaskan, kerjasama, terus menjalin silaturahmi juga akan mempererat gitu. Dan juga dengan kegiatan gotong royong ini akan lebih menyenangkan dalam kegiatan membersihkan lingkungan, karena dengan bareng-bareng, dengan bersama, tidak akan berasa capek yang namanya membersihkan lingkungan di sekitar. Jadi sangat bagus sekali dengan adanya gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ini ada contoh gambar membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini bisa dilihat di tong sampahnya ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna kuning. Nah, ini yang berwarna biru ini merupakan sampah organik dan yang berwarna kuning sampah anorganik. Apa sih, Bu? Sampah organik dan sampah anorganik ini? Nah, sampah organik itu jenis sampah yang dapat digunakan kembali dan tanpa campur tangan manusia bisa terurai. Nah, contohnya apa? Contohnya bisa buah busuk, sayur-sayuran busuk atau sayur-sayuran sisa, terus ada daun kering, kulit buah, sisa makanan dari dapur, terus ada pengolahan tanaman sisa dan banyak lainnya lagi. Nah, sekarang yang berwarna kuning ada namanya sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini merupakan jenis sampah yang dihasilkan oleh berbagai proses. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu sampah plastik, botol bekas, besi, kaca, karet, kabel, kaleng, aluminium, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup harus bisa membedakan sampah organik dan sampah anorganik.
Nah, dan juga kita harus melakukan seperti kegiatan pada contoh gambar ini, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Untuk kesimpulan pada materi ini, kita sebagai makhluk hidup harus bisa menjaga lingkungan di sekitar agar tetap bersih dan sehat, karena dengan lingkungan di sekitar sehat itu akan membuat tubuh kita menjadi nyaman dan sehat dan terjauh dari yang namanya wabah penyakit, sehingga kita harus bisa menjaganya dan melindungi lingkungan yang ada di sekitar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.